Berkali-kali saya berikan edukasi dan juga saya tegaskan bahwa saya positive thinking dan saya yakin Shin Tae-yong akan lanjut melatih timnas Indonesia untuk 3 tahun ke depan. Dan Prabowo desak PSSI kembalikan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia ini. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Beh, perché insomma la situazione non era molto bella in quel momento, ma stavamo giocando bene, non avevamo mai perso questo. Meski sudah bukan pelatih Arab Saudi lagi, Roberto Mancini tiba-tiba buka suara soal kembalinya Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Sebenarnya apa yang bikin Mancini masih was-was dengan Garuda? Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar channel ini bisa terus memberikan informasi terkini seputar dunia sepak bola. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan berita penting tentang tim kebanggaan kita, Garuda. Jika sudah, mari kita mulai pembahasannya. Kabar pertama datang dari internal federasi yang benar-benar mengejutkan. Presiden Prabowo secara resmi mengambil keputusan strategis dengan menunjuk Ratu Tisa Destria sebagai Ketua Umum PSSI yang baru menggantikan Erick Thohir. Langkah ini tentu menimbulkan perbincangan luas, karena Erick sendiri tidak dicopot begitu saja, melainkan digeser ke posisi yang lebih penting, yakni sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden Prabowo menilai bahwa Erick memiliki kapasitas luar biasa dalam mengurus berbagai cabang olahraga, sehingga lebih tepat jika ia duduk di kursi Menpora. Sementara itu, dunia sepak bola memerlukan sosok yang benar-benar fokus, berdedikasi penuh, dan sudah terbukti memahami seluk-beluk federasi. Karena itulah nama Ratu Tisa akhirnya muncul ke permukaan. Bagi yang belum mengenal lebih jauh, Ratu Tisa bukanlah orang baru di sepak bola nasional. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSSI dan bahkan dipercaya menduduki kursi penting di AFC. Pengalaman internasionalnya tentu menjadi modal besar untuk memimpin federasi. Banyak yang menilai keputusan ini adalah gebrakan segar yang bisa membawa arah baru bagi sepak bola Indonesia. Tak berhenti di situ, kabar berikutnya juga membuat publik terperangah. Dalam susunan kepengurusan PSSI yang baru, sejumlah nama lama dipastikan akan digantikan. Arya Sinulinga yang selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting disebut-sebut akan dilepas dari posisinya. Sebagai gantinya, Prabowo meminta legenda sepak bola tanah air, Bambang Pamungkas, untuk masuk jajaran kepengurusan. Masuknya BP, sapaan akrab Bambang Pamungkas, tentu disambut gembira oleh supporter Garuda. Sebab ia adalah sosok yang punya kedekatan emosional dengan publik dan memiliki pengalaman langsung sebagai pemain timnas. Banyak yang percaya kehadirannya di tubuh PSSI bisa memberi warna baru dan memutus jarak antara federasi dengan supporter. Kabar berikutnya yang tak kalah heboh adalah kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Setelah sempat meninggalkan kursi pelatih akibat polemik internal, Shin akhirnya menerima ajakan dari Ratu Tisa untuk kembali memimpin skuad Garuda. Proses negosiasi ini berjalan intens dan penuh dinamika, namun akhirnya Shin memberikan jawaban positif. Menurut keterangan resmi Ratu Tisa, ia sudah mengirimkan surat dan melakukan komunikasi langsung dengan Shin Tae-yong. Sang pelatih asal Korea Selatan itu pun menyatakan kesiapannya kembali melatih timnas dan akan segera tiba di Indonesia dalam beberapa hari ke depan untuk memimpin persiapan menghadapi laga penting. Kembalinya Shin tentu disambut dengan penuh sukacita oleh publik sepak bola tanah air. Sebab selama 5 tahun terakhir, ia menjadi arsitek utama yang mengubah wajah timnas Indonesia. Mulai dari disiplin, strategi, hingga mental bertanding, semuanya mengalami transformasi besar di bawah arahannya. Shin juga berhasil mengantarkan Indonesia ke berbagai ajang bergengsi Asia, baik di level senior maupun kelompok umur. Prestasi inilah yang membuat banyak pihak menaruh harapan besar ketika ia kembali. Namun kali ini misinya jauh lebih berat, yakni membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan ini otomatis membuat Patrick Kluivert harus angkat kaki. Pelatih asal Belanda yang sempat menangani timnas senior dinilai gagal memenuhi ekspektasi. Ratu Tisa pun menegaskan bahwa kontrak Kluivert sudah diputus, dan ia tidak akan lagi mendapat kesempatan menangani timnas di kelompok umur manapun. Langkah tegas Ratu Tisa ini dinilai sangat berani. Mengembalikan Shin ke kursi pelatih memang penuh risiko, namun menurutnya hanya Shin yang memiliki fondasi kuat untuk melanjutkan perjalanan timnas di momen penting ini. Dengan waktu persiapan yang singkat, seluruh perhatian kini tertuju pada bagaimana Shin akan meramu strategi menghadapi Arab Saudi dan Irak. Di tengah euforia kembalinya Shin, muncul reaksi menarik dari Roberto Mancini, pelatih Arab Saudi. Ia memberikan peringatan keras kepada timnya agar segera melakukan perubahan formasi sebelum menghadapi Indonesia. Menurutnya, jika tetap bermain dengan pola lama,
Arab Saudi bisa berada dalam bahaya besar. Pernyataan Mancini tentu bukan tanpa dasar. Ia masih ingat betul ketika timnya harus tumbang dari Indonesia dengan skor 2-0 pada pertemuan sebelumnya saat masih dilatih oleh Shin. Kekalahan itu membekas, dan kini dengan kembalinya pelatih asal Korea tersebut, ancaman itu terasa semakin nyata. Apalagi kini timnas Indonesia jauh lebih solid dengan hadirnya para pemain naturalisasi dan jebolan Eropa. Nama-nama seperti Ula Romeni, Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, hingga Adrian Wibowo disebut-sebut akan menjadi senjata utama dalam racikan Shin. Kombinasi antara pemain lokal dan luar negeri ini diakini bisa menciptakan kekuatan yang menakutkan. Tak heran jika Mancini terlihat waspada. Publik Arab Saudi punya ekspektasi tinggi terhadap tim mereka, apalagi setelah tampil reguler di Piala Dunia. Kekalahan dari Indonesia bisa dianggap sebagai aib besar yang bahkan mengancam posisinya sebagai pelatih. Mancini berulang kali menekankan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya terletak pada fisik, melainkan juga mental juang yang luar biasa. Menurutnya, jika Arab Saudi tidak beradaptasi dengan cepat, peluang untuk kembali dipermalukan terbuka lebar. Hal inilah yang membuat tensi jelang laga semakin panas. Di sisi lain, laga ini juga menjadi ujian besar bagi Irak. Mereka tahu benar bahwa Indonesia kini bukan lagi tim yang mudah diremehkan. Dengan fondasi yang sudah dibangun Shin selama bertahun-tahun, Garuda kini punya mental dan strategi matang untuk menghadapi siapapun. Persiapan pun terus digeber oleh federasi. Pemanggilan pemain dilakukan melalui program Garuda Caling, dan latihan difokuskan agar tim benar-benar siap menghadapi tekanan di lapangan. Dukungan publik juga menjadi faktor penting yang diharapkan bisa menjadi energi tambahan belakangan ini. Memang ada kekhawatiran soal performa timnas. Hasil imbang tanpa gol melawan Lebanon dalam FIFA Matchday di Surabaya masih menjadi perbincangan. Banyak yang menilai penampilan itu jauh dari harapan. Namun dengan kembalinya Shin, publik berharap semua kelemahan bisa segera diperbaiki. Momentum kualifikasi Piala Dunia ini benar-benar dianggap sebagai kesempatan emas. Jika Indonesia mampu melangkah, status Garuda di mata dunia akan berubah drastis. Tak lagi dipandang sebelah mata, melainkan mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru dari Asia Tenggara. Dari sisi internal tim, kabar baik datang dari ruang ganti. Tom Haye, salah satu gelandang timnas, memberikan gambaran bahwa suasana di dalam skuad saat ini sangat sehat dan penuh kekompakan. Tidak ada persaingan negatif, justru hubungan emosional semakin erat. Kedatangan pemain baru seperti Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo pun tidak menimbulkan sekat. Justru mereka langsung menyatu dengan pemain lama, menciptakan chemistry yang kuat di lapangan maupun di luar lapangan. Hal ini menjadi modal besar menghadapi laga berat nanti. Haye juga membandingkan kondisi timnas Indonesia dengan pengalamannya di Eropa. Menurutnya, meski klub-klub luar negeri punya rasa kekeluargaan, atmosfer persaingan internal di sana lebih terasa. Di Indonesia, ia menemukan suasana berbeda. Rasa kebersamaan jauh lebih kental, membuat adaptasi pemain baru berlangsung lebih cepat. Pernyataan Haye ini sekaligus menjawab isu miring yang sempat beredar soal kekompakan skuad Garuda. Kini terbukti bahwa timnas bukan hanya tumbuh dalam hal teknik dan taktik, tetapi juga semakin matang secara emosional. Kesatuan hati dan pikiran menjadi bahan bakar tambahan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh. Dengan segala persiapan yang ada, publik berharap besar bahwa timnas bisa memberikan kejutan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan memang berat, tapi dengan strategi yang tepat, mental kuat, dan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa, peluang itu tetap terbuka lebar. Kini, semua mata tertuju pada Shin Tae-yong. Sosok yang kembali dipercaya untuk memimpin Garuda menuju panggung dunia. Apakah ia mampu mengulang magis yang pernah ia ciptakan sebelumnya? Atau justru terhenti di tengah jalan? Semua jawabannya akan segera kita saksikan di lapangan hijau. Jadi, menurut kamu, apakah keputusan Ratu Tisa mengembalikan Shin Tae-yong ke kursi pelatih adalah langkah tepat? Apakah kali ini Garuda benar-benar siap mengepakkan sayapnya menuju Piala Dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan mari kita terus dukung timnas dengan doa dan semangat. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, timnas Indonesia saat ini sedang berada di jalur yang benar. Dengan kepemimpinan baru, pelatih berpengalaman, dan skuad solid, mimpi besar tampil di panggung dunia bukan lagi sekadar angan-angan. Kini saatnya Garuda membuktikan diri.